Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Sesungguhnya di antara metode dakwah di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah menceritakan kisah, terutama kisah hamba-hamba Allah yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada minimalnya 3 faidah yang bisa kita petik dari kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quranul Karim. Faidah yang pertama, agar kita beriman dan mencintai para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan ini termasuk rukun iman. Beriman kepada para rasul dan mencintai mereka bagian dari keimanan. Sehingga semakin besar cinta kita kepada para nabi dan rasul, pahala kita pun akan semakin besar. Dan ini ibadah yang sangat mudah. Cukup kita hadirkan di hati kita rasa cinta kepada para nabi dan rasul, kita dapat pahala. Inilah yang disebut cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang sangat mudah, tapi pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Faidah yang kedua, untuk kita petik pelajaran sehingga kita bisa meneladani para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran bagi ulil albab, orang-orang yang cerdas. Maka jadilah orang yang cerdas, yang bisa memetik pelajaran dari kisah-kisah, terutama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, ataupun kebalikannya, kisah-kisah orang yang menentang para nabi dan rasul dan bagaimana kehancuran mereka, maka ini akan membuat kita lebih istiqamah.
lebih kuat hati kita di atas jalan kebenaran. Bahkan jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW pun butuh untuk mengetahui kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelum beliau, demi mengokohkan hati beliau. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Hud ayat 120. Wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan setiap para rasul yang kami beritakan kepadamu wahai Muhammad, dengan itu kami kuatkan hatimu, agar hati Nabi SAW lebih dapat bersabar di atas jalan kebenaran. Sebab beliau juga mencontoh kesabaran para nabi dan rasul terdahulu. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 3 urgensi mempelajari kisah-kisah, terutama kisahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi keistimewaan kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya kisah nyata. Tidak ada kisah fiktif. Dan ulama dahulu mencelah pembuatan kisah-kisah fiktif meskipun tujuannya baik untuk dipetik pelajaran. Dan betapa banyak kerusakan akidah muncul dari kisah-kisah fiktif yang sangat disayangkan. Sebagian masuk ke buku pelajaran, terutama pelajaran SD. Saya pernah melihat ada sebuah kisah, alhamdulillah bukan pelajaran sejarah, tapi buku pelajaran SD bahasa Indonesia. Di situ ada sebuah kisah tentang seseorang yang menendang perahu kemudian berubah menjadi gunung. Ini kedengaran biasa, tapi di dalamnya mengandung kesyirikan. Yang maha mampu menciptakan gunung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penciptaan gunung lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Maka di antara bahaya kisah-kisah fiktif bisa menjerumuskan kita pada penyimpangan akidah. Sehingga di antara keistimewaan kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis itu kisah nyata. Oleh karenanya insyaallah di kesempatan ini kita akan mempelajari kisah 2 orang nabi yang mulia, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khadir. Jadi nama beliau paling banyak disebut ulama dengan Khadir. Tapi sampai di negara kita menjadi Khaidir. Yang benar bacaannya Khadir. Memang ada sebagian membaca Khidir atau Khadr, tapi kebanyakan membaca Khadir. Di antara riwayat yang paling lengkap akan kita jadikan patokan utama dalam membahas kisah ini adalah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan qala haddathana Amr ibn Dinar qala akhbarani Sa'id ibn Jubair. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Ali bin Abdullah, ia berkata telah menyampaikan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menyampaikan kepada kami Amr bin Dinar, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, ia berkata, qultu libni Abbasin, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna Naufan al-Bakali
yaz'umu anna Musa sahibal Khadir laisa huwa Musa Bani Israel. Sesungguhnya Naufal al-Bakali menganggap bahwa Musa yang dikisahkan bersama Khadir bukanlah Musa Bani Israel. Karena nama Musa kan banyak. Maka beliau menganggap Musa yang dimaksud bukan Nabi Musa alaihi salam yang terkenal, yang merupakan salah satu dari ulul azmi minar rusul. Innama huwa Musa akhar. Akan tetapi yang dimaksud adalah Musa yang lain. Faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kadzaba aduwwullah, telah berdusta musuh Allah. Jemaah sekalian, ini hanyalah ungkapan kemarahan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena pendapat seperti itu bertentangan dengan dalil. Sahabat Ibnu Abbas marah. Beliau tidak bermaksud mengatakan bahwa Nauf al-Bakali itu musuh Allah, tidak. Karena Nauf al-Bakali itu juga seorang ulama dari generasi tabi'in. Hanya karena Ibnu Abbas sedang marah, sehingga kata-katanya berlebihan, tapi tidak dimaksudkan secara lafaznya. Dan tidak boleh kita mengatakan kepada sesama muslim musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu secara tidak langsung pengkafiran terhadapnya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak bermaksud demikian. Kemudian beliau menceritakan, haddatsana Ubay bin Ka'b, telah menyampaikan kepada kami Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah sahabat yang mulia, termasuk sahabat Nabi SAW yang paling paham Al-Quran. Ibnu Abbas pun berguru kepadanya, dan beliau adalah peserta perang Badar. Jadi termasuk sahabat yang terbaik. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, anna Musa qama khatiban fi Bani Israel, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Jadi jelas ya, Musa yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam, bukan Musa yang lain. Nabi Musa yang masuk dalam ulul azmi minar rusul. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Beliau pun ditanya, wahai Musa, manusia manakah yang paling berilmu? Faqala ana. Maka Nabi Musa menjawab, aku. Fa'ataballahu alaih. Maka Allah mencela Nabi Musa alaihi salam, menegur beliau. Idlam yarud al-ilma ilaihi. Karena tidak mengembalikan ilmu tentang siapakah orang yang paling berilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seharusnya beliau mengatakan Allahu a'lam. Tapi beliau langsung menjawab, aku yang paling berilmu di muka bumi. Adab yang baik, beliau mengatakan Allahu a'lam. Faqala lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada beliau, bala li abdun bi majma'il bahrain huwa a'lamu minka. Bahkan aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan. Dia lebih berilmu daripada engkau. Tempat pertemuan dua lautan ini, jemaah sekalian, diperselisihkan para ulama di mana yang dimaksud. Ada yang mengatakan antara Laut Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan di Tonjah, satu tempat di ujung barat. Ada yang mengatakan di dekat Azerbaijan. Yang jelas ini tempat yang sangat jauh. Dan di sini para ulama mengatakan maksud firman Allah Subhanahu wa taala
dia lebih berilmu daripadamu, bukan dari semua sisi, hanya dari sebagian sisi saja. Tapi secara global, Nabi Musa alaihissalam lebih berilmu daripada Khadir. Dan juga ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, 5 nabi dan rasul lebih mulia daripada seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Nuh, Musa, dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Berarti Nabi Musa alaihissalam disepakati ulama lebih mulia daripada Nabi Khadir. Dan nanti insya Allah akan datang ucapan Nabi Khidir tentang ilmu yang dia miliki. Qala, maka Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, ay Rabbi, wa kaifa li bihi, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa sampai kepadanya? Maksudnya untuk menuntut ilmu. Maka ini semangat Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'khudhu hutan fataj'aluhu fi miktal haitsu ma faqadtal hut fahuwa thamma. Engkau ambillah ikan, kemudian letakkan di sebuah keranjang. Bawalah sebagai bekal maksudnya. Kapan ikan itu hilang darimu, disitulah tempatnya Khadir. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa alaihissalam dengan membuat tanda. Bawa saja ikan, letakkan di keranjang. Kalau nanti ikan itu menghilang, disitulah tempatnya Khadir. Wa akhadha hutan faja'alahu fi miktal. Maka Nabi Musa alaihissalam pun melakukan, beliau menangkap ikan lalu meletakkannya di keranjang. Tsumman talaqa huwa wa fatahu Yusha' ibn Nun. Kemudian beliau berangkat bersama seorang pemuda, pembantu beliau sekaligus murid beliau yang bernama Yusha' bin Nun. Dan kelak beliau menjadi seorang nabi yang melanjutkan Nabi Musa alaihissalam. Dan beliaulah yang Nabi SAW ceritakan matahari ditahan untuk beliau supaya tidak terbenam sampai beliau selesai berperang melawan orang-orang kafir. Tapi itu nanti setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Beliaulah yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi Bani Israel. Ketika ini dia belum diangkat menjadi Nabi. Dan Allah sebutkan ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Yusha' bin Nun, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku tiba di tempat pertemuan dua lautan tersebut, au amdiya hukuba, atau aku akan terus berjalan meskipun bertahun-tahun lamanya. Ini luar biasa tekad dan semangat Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Hatta idza ataya as-sakhrah wada'a ru'usahuma, sampai ketika keduanya sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, tibalah mereka ke sebuah batu. Mereka pun meletakkan kepala mereka, artinya mereka berbaring. Faraqada Musa, Nabi Musa alaihissalam pun tertidur. Wattarabal hut fakharaja, dan tiba-tiba ikan itu bergoncang, hidup, yang tadinya mati. Kemudian dia keluar dari keranjang itu. Nabi Musa alaihissalam tidak menyadari karena sedang tertidur.
Sementara Yusha bin Nun mengetahui hal tersebut. Beliau belum tertidur. Fasaqata fil bahri fattakhadha sabilahu fil bahri sarabai. Maka ikan itu pun jatuh ke laut karena mereka berjalan di pinggir lautan, lalu mengambil jalan menuju ke lautan lepas. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan dalam tafsir beliau, para ulama ahli tafsir menerangkan bahwa Allah jadikan air laut itu menyentuh keranjang mereka sehingga kena ke ikan tersebut, tiba-tiba ikannya hidup. Lalu dia masuk ke laut. Kemudian lanjutan hadis, fa amsakallahu anil hud jiryatal ma. Maka Allah menahan pada jalannya ikan itu mengalirnya air. Fasara mithla ta. Sehingga tempat jalannya ikan tersebut menjadi seperti sebuah saluran. Maksudnya jemaah sekalian, ikan itu tatkala dia keluar dari keranjang kemudian menuju ke laut, maka Allah jadikan memiliki bekas. Air laut tidak datang lagi ke situ untuk menutupinya. Itu maknanya. Allah tahan air laut sehingga tidak menutupi bekas ikan itu, yang akan menjadi tanda bagi Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Musa alaihi salam tidak menyadari, dan murid beliau, pembantu beliau pun lupa. Maka apa yang mereka lakukan? Fantalaqa yamshiyani baqiyata lailatihima wa yawmahuma. Mereka pun melanjutkan perjalanan, sisa malam itu ditambah harinya. Berarti masih melanjutkan perjalanan sehari semalam. Cukup jauh. Hatta idza kana minal ghad, sampai besok harinya, qala li fatahu, beliau pun berkata kepada pembantunya, atina ghada'ana, datangkan kepada kita makan siang kita. Kita mau makan. Laqad laqina min safarina hadza nasabah. Karena sungguh kita telah capek dengan perjalanan ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, walam yajid Musa an-nasaba hatta jawaza haitsu amarahullah. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah merasa capek sampai dia sudah melewati tempat yang Allah perintahkan. Ini juga pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi subhanallah, perjalanan begitu jauh Nabi Musa alaihissalam nggak pernah capek, karena beliau memang dikenal fisiknya kuat. Sekali pukul tentaranya Fir'aun langsung mati karena kekuatan pukulan beliau, sehingga beliau tidak pernah capek. Tapi ketika dia sudah melewati tempat yang Allah perintahkan, Allah jadikan beliau merasa capek. Maka beliau pun minta dihadirkan ikannya, mau dimakan. Apa jawab pembantu beliau? Qala lahu fatahu. Pembantu beliau berkata kepada beliau, ara'aita idh awayna ila sakhra. Tahukah kamu, wahai Musa, ketika kita mampir di batu itu, kita istirahat di situ. Fa inni nasitul hud, maka aku lupa tentang ikan tersebut. Dia sudah lompat. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah ada yang membuat aku lupa kecuali setan. An adzkurah, untuk mengingatnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu telah mengambil jalannya menuju ke laut.
dan itu sangat mengherankan. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, fakana lil hut saraba walahuma ajaba. Maka ikan itu menemukan jalan ke laut dan Nabi Musa serta Yusha bin Nun merasa heran. Kenapa? Karena itu ikan mati. Mereka bawa untuk dimakan. Tapi dia hidup dan menuju ke laut. Qala lahu Musa, maka Nabi Musa alaihissalam pun menyadari. Dzalika ma kunna nabghi, itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Mereka berdua pun kembali menyusuri jalanan yang sudah mereka lewati. Butuh sehari semalam lagi. Raja'a yakusani atharahuma. Mereka melalui jalan yang sama yang mereka lalui kemarin. Hatta tahaya ila sakhra, sampai mereka berdua tiba lagi di batu tersebut. Fa idza rajulun musajja bi thawbin, maka tiba-tiba ada seseorang yang menutup dirinya dengan sebuah pakaian. Fasallama Musa faradda alaihi. Nabi Musa alaihissalam pun menyadari inilah Khadir yang mereka cari. Nabi Musa alaihissalam pun mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau membalas salamnya. Faqala, lalu beliau bertanya, wa anna bi ardika salam. Bagaimana bisa ada salam di negerimu? Jadi negeri yang ada sekarang saat mereka dalam kondisi tersebut berarti bukan negeri kaum muslimin. Sehingga Nabi Khidir merasa heran. Kok ada salam dari negeri lain? Qala, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, ana Musa, akulah Musa. Qala Musa Bani Israel, maka Nabi Khidir bertanya, apakah engkau Musanya Bani Israel? Qala na'am. Beliau berkata, ya. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran tentang pertemuan ini. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mereka berdua berjumpa dengan salah seorang hamba kami yang kami anugerahkan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan maksud kedatangan beliau. Ataituka litu'allimani mimma ulimta rusyda. Aku datang kepadamu agar engkau mengajariku petunjuk yang telah diajarkan kepadamu. Qala, maka Nabi Khidir alaihissalam menjawab, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi, allamanihi Allahu la ta'lamuhu, wa anta ala ilmin min ilmillahi, allamakahu Allahu la a'lamuhu. Wahai Musa, sungguh aku memiliki ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku yang kamu tidak mengetahui, dan engkau memiliki ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak ketahui. Inilah jemaah sekalian yang kita sampaikan di awal tadi. Maksud Allah Subhanahu wa taala, Dia lebih berilmu daripadamu bukan dari semua sisi, tapi dari sebagian sisi. Ada yang diketahui oleh Khadir tapi tidak diketahui oleh Musa, dan sebaliknya. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan, tidak diragukan lagi Nabi Musa alaihissalam jauh lebih berilmu daripada Khadir tentang keseluruhan ajaran agama. Hanya saja ada ilmu yang dimiliki Khadir tapi tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya 3 ilmu yang nanti akan kita sebutkan. Qala hal attabi'uka. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada beliau, bolehkah aku mengikutimu? Ini pertanyaan yang sangat sopan. Qala, maka Nabi Khidir menjawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
sungguh engkau tidak akan bisa bersabar untuk belajar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar atas apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya? Artinya, karena kamu nggak punya ilmu tentangnya, yang sebenarnya benar kamu melihat salah, sehingga kamu sulit untuk bersabar. Ila qaulihi Imran, Nabi SAW membaca ayat ini sampai pada lafaz imrah, dan di dalam Al-Quran Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala, ia berkata, satajiduni insyaallahu sabira, engkau akan dapati aku insyaallah sabar. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ini janji Nabi Musa alaihissalam supaya diikutkan untuk belajar bersama Nabi Khadir. Qala, maka Nabi Khadir alaihissalam pun memberikan syarat. Ia berkata, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsu laka minhu dzikra. Kalau kamu mengikuti aku, maka syaratnya jangan bertanya apapun sampai aku yang menjelaskan sendiri kepadamu. Ini syarat yang ditetapkan oleh Khadir. Maka Nabi Musa alaihissalam pun menyanggupi syaratnya. Beliau berjanji. Kemudian lanjutan hadis, fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahar. Mereka berdua pun berjalan di pinggir pantai. Famarrat biha safinatun. Lalu lewatlah sebuah kapal, kallamuhum ayyahmiluhu. Mereka meminta kepada pemilik kapal, orang-orang di kapal itu untuk membawa mereka. Fa'arafu al-Khadir. Maka orang-orang di kapal itu pun mengenali al-Khadir. Fahamaluhu bighairi naulid. Mereka pun membawa beliau bersama Nabi Musa alaihissalam tanpa harus membayar apa-apa. Dapat tumpangan gratis. Falamma raqiba fis safinati ja'a usfurun. Maka tatkala mereka berdua naik ke kapal, datanglah seekor burung kecil. Fawaqa'a ala harfis safinah. Dia pun bertengger di ujung kapal. Fanaqara fil bahri naqratan atau naqratain. Kemudian dia mematuk, mengambil air dengan mulutnya ke laut 1 atau 2 kali patukan. Qala lahul Khadir, maka Khadir berkata kepada Musa, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa mithla ma naqasa hadzal usfur biminqarihi minal bahri. Wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmu yang kamu miliki berkurang dari ilmu Allah kecuali seperti yang diambil oleh burung kecil ini dengan mulutnya, dengan paruhnya dari laut tersebut. Artinya, ilmu kita sangat sedikit. Seperti sedikitnya air, mungkin hanya 1-2 tetes yang masuk ke mulut burung tersebut dibandingkan dengan lautan yang luas. Tentu ilmu Allah lebih banyak daripada lautan itu. Ini cuma perumpamaan untuk mendekatkan makna. Ilmu Allah sangat luas, ilmu kita sangat sedikit. Padahal 2 orang ini di masa itu adalah 2 manusia yang paling berilmu sedunia. Tapi ilmu mereka ternyata sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh akhadha al-fa'sa. Tiba-tiba Nabi Khadir mengambil kapak. Fanaza'a lawhan. Maka beliau pun melubangi 1 dinding kapal. Qala falam yafja' Musa illa wa qad qala'a lawhan bil qaddum. Nabi Musa, kata Nabi SAW, belum sempat bereaksi, beliau, Nabi Khadir, sudah menancapkan kapak itu di dinding kapal.
sampai bocor, tapi tidak sampai menenggelamkan. Faqala lahu Musa, maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata kepada beliau, ma sana'ta, apa yang kamu lakukan? Qaumun hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahlaha. Mereka adalah kaum yang sudah membawa kita tanpa upah, gratis, tapi engkau sengaja merusak kapal mereka untuk engkau tenggelamkan pemilik kapal bersama kita semuanya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Langsung dicela oleh Nabi Musa alaihissalam karena secara zahir bertentangan dengan syariat. Qala, Nabi Khadir alaihissalam menjawab, alam aqul innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan, kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Nabi Musa alaihissalam pun tersadar. Beliau telah salah, telah melanggar perjanjian. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bermohon, jangan engkau hukum aku karena aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Dan jangan persulit urusanku. Tolong maafkan. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, fakanatil ula min Musa nisyanan. Ini adalah kesalahan pertama Nabi Musa alaihissalam karena lupa, dan Nabi Khidir pun memaafkan. Falamma kharaja minal bahri marru bi ghulamin yal'abu ma'as sibyan. Tatkala mereka berdua keluar dari kapal, dari air, mereka pun berjalan melewati seorang anak kecil yang sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya. Fa'akhadha al-Khadir bi ra'sihi faqala'ahu bi yadihi. Maka Nabi Khidir alaihi salam menarik kepalanya dengan tangannya, diputuskan atau dicekik anak itu, ditarik kepalanya. Artinya beliau mematikannya. Faqala lahu Musa, maka Nabi Musa alaihissalam pun tidak tahan. Beliau langsung berkata saat itu juga, karena ini jelas-jelas suatu pelanggaran secara zahirnya, membunuh anak kecil dengan tangan kosong lagi, mengerikan. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Apakah engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah bukan karena dia membunuh orang lain, bukan karena kisos? Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Qala, maka Nabi Khidir menjawab, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan kepadamu, kamu tidak bisa bersabar bersamaku. Qala, Nabi Musa alaihissalam pun tersadar lagi. Tapi kali ini beliau sengaja, bukan lupa. Karena memang mengerikan, membunuh seorang anak. Beliau menyadari kesalahannya, tapi beliau tidak lupa ketika itu. Lalu beliau berkata, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Kalau aku bertanya lagi setelah ini, sudah, jangan izinkan lagi aku ikut denganmu, karena engkau telah banyak memberi uzur kepadaku. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta satu kesempatan lagi. Beliau minta maaf, minta uzur. Fantalaqa, mereka pun melanjutkan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin, sampai ketika mereka telah tiba ke suatu kampung. Istat'ama ahlaha, mereka pun meminta makan kepada penduduk kampung itu. Karena jemaah sekalian, ini kewajiban bagi penduduk kampung untuk menjamu tamu. Bukan artinya Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta-minta, tidak. Tapi itu hak mereka. Jadi kita kalau musafir, pergi ke negeri orang,
termasuk hak kita dijamu oleh penduduk di situ. Minimal 1 hari 1 malam kita dikasih tempat tinggal dan makanan. Kalau mereka sempurnakan jadi 3 hari 3 malam, maka lebih afdol. Fa'abawu ayyudayyifuhuma. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka berdua sebagai tamu. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyam qadda ma'ilah. Maka mereka berdua pun menemukan di kampung itu sebuah dinding yang hampir saja roboh, sudah miring. Qala, lalu Nabi Khidir alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fa'aqamahu, beliau menegakkan pagar tersebut. Beliau memperbaiki pagar tersebut. Qala, lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qaumun atainahum falam yut'imuna walam yudayyifuna amatta ila haitihim law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kaum ini kita mendatangi mereka, tapi mereka enggak mau memberi kita makan dan tidak mau menjamu kita sebagai tamu. Namun engkau sengaja ke tembok mereka untuk memperbaiki tembok tersebut. Kalau engkau mau, engkau bisa mengambil upah atas perbuatanmu itu. Ternyata ini juga salah. Ucapan yang salah dari Nabi Musa alaihissalam. Pokoknya nggak boleh ada komentar. Qala, maka Nabi Khidir alaihissalam langsung menjawab, hadza firaqu baini wa baini. Inilah perpisahan antara kita berdua. Nabi Musa alaihissalam melakukan kesalahan yang ketiga, maka Nabi Khidir alaihissalam memutuskan, sudah selesai. Kita berpisah sampai di sini. Sa'unabbi'uka bita'wilin ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan mengabarkan kepadamu takwilnya, apa yang kamu tidak bisa bersabar atasnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan satu persatu. Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun tentang kapal itu, maka itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku ingin merusak kapal itu karena di hadapan mereka ada raja yang zalim yang suka merampas kapal. Kalau dia lihat kapal itu masih bagus, maka ini alasannya. Bukan ingin memudaratkan mereka. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah 2 orang beriman. Maka kami khawatir anak itu nanti akan menjerumuskan mereka berdua dalam kesesatan dan kekafiran. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, mungkin karena saking cintanya kedua orang tuanya kepada anak itu, sehingga mereka akan menuruti kemauan anak itu kelak, padahal menjerumuskan mereka dalam kesesatan dan kekafiran. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka kami menghendaki Rabb mereka berdua menggantikan untuk kedua orang tua itu anak yang lebih suci dan lebih sayang kepada keduanya. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu milik 2 anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya ada harta simpanan milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak itu adalah orang saleh. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka
Rabbmu ingin agar keduanya mencapai usia dewasa dan dapat mengeluarkan harta simpanan mereka berdua sebagai rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Lalu beliau berikan kesimpulan, itu semuanya tidak aku lakukan hanya dari keputusanku. Artinya itu semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Itulah takwilnya yang kamu tidak bisa bersabar atasnya. Dan di akhir kisah Nabi Muhammad SAW menyampaikan harapan beliau yang tidak tercapai. Wadidna anna Musa kana sabara faqassallahu alaina min khabarihima. Kita sebenarnya menginginkan andai Nabi Musa alaihi salam bisa bersabar sehingga makin banyak kisah yang Allah akan beritakan kepada kita tentang keduanya. Inilah jemaah sekalian kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihima afdalus salati wassalam. Dan masih banyak riwayat-riwayat hadis yang melengkapi kisah ini. Tapi inti daripada kisah sudah kita temukan dalam riwayat yang kita baca, ditambah lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Sampai ada ulama yang mengumpulkan menjadi 400 pelajaran dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik padanya. Namun di malam hari ini kita akan memetik 5 pelajaran saja terkait dengan akidah. Pelajaran yang pertama, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kekuasaan, keagungan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana bisa kita petik kisah ini? Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Dari awal sampai akhir kisah. Semuanya mengandung kekuasaan, keagungan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah dialah yang maha mampu menakdirkan, menciptakan peristiwa itu. Karena manusia dan semua perbuatannya dua-duanya ciptaan Allah. Sebagaimana di surat As-Saffat Allah menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Semua ciptaan Allah. Kita dan semua perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari awal sampai akhir kisah ini terkandung di dalamnya kekuasaan, keagungan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada poin-poin yang mengagumkan atau kita sebut ajaib. Itu lebih dahsyat lagi menggambarkan kepada kita kekuasaan Allah. Di antaranya Allah jadikan lompatnya ikan itu sebagai tanda. Dan lebih dahsyat lagi, ikan itu sudah mati tadinya. Allah hidupkan lagi untuk menjadi tanda bagi Nabi Musa alaihissalam. Maka ini adalah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, keajaiban yang lain, air ditahan. Jadi setelah ikan itu lewat di jalan itu, supaya bekasnya nggak hilang, Allah tahan air laut sehingga tidak menutupi bekasnya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan ulama ahli tafsir, mengatakan semua bagian laut yang dilewati oleh ikan itu menjadi kering seperti batu. Sehingga dengan mudahnya Nabi Musa alaihissalam dapat mengenali tempat di mana mereka tinggalkan itu. Kemudian juga ketika Nabi Musa berjalan tidak pernah merasa capek. Tapi Allah jadikan beliau capek setelah sudah melewati tujuannya. Agar beliau mengoreksi kembali. Ini juga
ini jangan-jangan sudah kelewatan. Ternyata betul sudah kelewatan. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, setelah kita mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah, setelah itu apa? Setelah itu harusnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Meskipun kita yakin Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung, tapi kita menyembah kepada selain Dia, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Seharusnya kalau kita punya akal sehat, jika kita telah mengetahui Allah dialah yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar, maka kita pun yakin hanya Dia yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Dia itu batil, salah, tidak benar. Oleh karenanya, Allah ingatkan tentang ketinggian dan kebesarannya setelah Allah menegaskan hanya Dia yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Dia adalah salah. Yaitu di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar. Dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah salah, tidak benar. Ini penegasan dari Allah. Hanya Dia yang berhak disembah. Selain Dia, salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya? Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi semua sifat-sifatnya, dan maha tinggi keberadaannya di atas segala sesuatu. Dan dialah yang maha besar. Kalau begitu, hanya Dia yang berhak disembah. Dan Allah pun mencela orang musyrik. Di masa Nabi SAW, mereka mengagungkan Allah. Mereka yakin Allah maha kuasa. Makanya jemaah sekalian, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena orang-orang musyrik Arab memuliakan Ka'bah. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah Baitullah, rumah Allah. Ketika Abraha datang membawa pasukan bergajah yang sangat dahsyat, suku-suku Arab di sepanjang perjalanan Abraha mencoba untuk menghalanginya. Tapi semuanya dihabisi oleh Abraha. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang tinggal di sekitar Ka'bah? Mereka mengungsi. Kenapa? Karena satu keyakinan Allah Maha Kuat. Dan rumah ini milik Allah. Pasti Abraha dihancurkan. Dan keyakinan mereka terbukti. Jadi jangan kita mengira mereka menyembah berhala lalu sudah nggak punya iman kepada Allah sama sekali. Tidak. Mereka masih punya iman. Mereka yakin Allah Maha Kuasa, Maha Besar, mampu menghancurkan Abraha. Namun bersamaan dengan itu mereka menyembah kepada selain Allah. Oleh karenanya di surat Az-Zumar ayat ke-67 Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka, orang-orang musyrik itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Mereka mengagungkan Allah tapi tidak mengagungkan dengan sebenarnya. Kenapa? Karena masih menyembah kepada selain Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kemudian Allah ingatkan lagi kepada kita kebesarannya, kekuasaannya dalam ayat ini, bahwa bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Kemudian perhatikan akhir ayat, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa jemaah sekalian kita mengucapkan subhanahu wa ta'ala tatkala kita menyebut nama Allah? Inilah lanjutannya, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Artinya kita ucapkan subhana
Maha suci Allah, sebab perbuatan syirik itu mengotori kemuliaan Allah. Lalu kita katakan wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, sebab perbuatan syirik itu merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana sisi penghinaan atau perendahan dalam perbuatan syirik? Di antaranya mereka menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada makhluk. Berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Maka itu suatu penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya kalau kita meyakini Allah dialah yang maha kuasa, maha besar, maha agung, maha mulia, maha tinggi, maka kita pun yakin hanya Dia yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Dan termasuk bahkan kebodohan terbesar secara mutlak orang yang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia menyembah makhluk yang kecil, tidak punya kuasa apa-apa, yang rendah, yang hina. Maka seharusnya hanya Allah yang berhak disembah. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, juga pelajaran akidah yang sangat agung. Luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum, dan lebih khusus lagi, hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Jadi terkait ilmu Allah, dalam kisah ini kita bisa memetik pelajaran umum dan khusus. Secara umum menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan, diperumpamakan oleh Nabi Khidir alaihissalam, ilmu manusia itu hanya seperti tetesan air dibandingkan air di lautan yang begitu luas. Artinya nggak ada apa-apanya. Ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara khusus hanya Allah yang maha tahu perkara gaib. Sebab jemaah sekalian, ini juga cabang pelajaran. Para nabi dan rasul tidak tahu perkara gaib. Buktinya apa? Nabi Musa alaihissalam sampai kelewatan. Nggak tahu beliau perkara gaib. Sampai kelewatan dari tempat tujuan yang sebenarnya. Yusha bin Nun, wali Allah ketika itu belum diangkat menjadi nabi, juga tidak tahu perkara gaib. Sampai lupa. Bukan yang maha tahu, masih manusia biasa yang bisa lupa. Kemudian ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir awalnya tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir nggak tahu perkara gaib. Sampai beliau bertanya, engkaukah Musa Bani Israel? Karena beliau tidak tahu perkara gaib. Dan Allah tegaskan juga agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada manusia, beliau tidak tahu perkara gaib. Dalam surat Al-A'raf ayat 188. Katakan, wahai Muhammad, bahwa engkau tidak tahu perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Andai aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Di perang Uhud, Nabi SAW tertimpa serangan. Andai beliau tahu perkara gaib, beliau bisa menghindar. Ternyata beliau tidak tahu akan datang serangan menimpa beliau, sampai kepala beliau berdarah dan gigi beliau pecah. Oleh karenanya jemaah sekalian, sungguh bodoh kita kalau percaya ada orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Sebab para nabi dan rasul saja tidak mengetahui perkara gaib. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang maha berilmu. Dialah Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Lalu apa pengaruhnya kalau kita telah memahami luasnya ilmu Allah dan bahwa Allah mengetahui semua yang gaib? Maka seharusnya
kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Meskipun kita berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, Allah pasti mengetahuinya, tidak ada yang tersamar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Di akhir ayat Allah mengatakan, wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka seharusnya kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pelajaran yang ketiga. Para ulama ahli tafsir juga menyebutkan bahwa setan itu penyebab kita lupa. Terutama melupakan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan atau kita sampaikan. Sebagaimana dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Imam Asy-Syinkiti rahimahullah mengatakan, qauluhu fi hadhihi al-ayah al-karimah wa ma ansanihu illa syaitan. Ucapan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini menghikayatkan kepada kita tentang ucapan Yusha bin Nun. Tidaklah ada yang membuat aku lupa tentang ikan itu kecuali setan. Dalilun ala anna nisyan minasyaitan. Maka ini adalah dalil bahwasanya lupa itu dari setan. Kama dallat alaihi ayatun ukhar. Sebagaimana ditunjukkan juga oleh ayat-ayat yang lain. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat ke-68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi jemaah sekalian, ayat ini memerintahkan kita meninggalkan majelis yang di situ mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, mempermainkan ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama, mereka mengolok-olok, dan ini adalah kekufuran. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu mengolok-olok? La ta'tadiru. Tidak usah kamu cari-cari alasan. Maksudnya meskipun kamu main-main, enggak serius. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua artinya mereka tafsirkan semau mereka. Tidak mengikuti pemahaman yang benar. Tidak merujuk kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ayat ini melarang kita duduk bersama orang-orang yang melakukan itu. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Ini pembahasan kita. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila setan membuat kamu lupa sehingga kamu duduk bersama mereka, maka jangan lagi kamu duduk bersama mereka setelah kamu ingat, yaitu bersama orang-orang yang zalim tersebut. Jadi ada banyak ayat yang menyebutkan setan di antara caranya menyesatkan kita adalah
membuat kita lupa. Oleh karenanya, termasuk cara mengembalikan ingatan kita adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat ke-24. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Rabbmu, sebutlah namanya, berzikirlah kepadanya apabila kamu lupa. Kita bisa ucapkan la ilaha illallah atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar apabila kita lupa. Pelajaran yang keempat. Dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihima afdhalus salati wassalam, kita bisa memetik pelajaran bahwa kita butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita. Dan juga menjelaskan kepada kita sebab Allah menjaga kita, yaitu iman dan amal soleh. Lihat, dua orang tua yang beriman, Allah jaga mereka dari keburukan anaknya. Begitu pula dua anak yatim, Allah jaga mereka, bahkan harta mereka pun Allah jaga. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah. Karena orang tua kedua anak itu adalah orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hufidha bi salahi abawayhima. Dua anak itu dijaga karena kesolehan kedua orang tuanya. Maka kita pun paham, inilah penjagaan terbaik untuk keluarga kita. Jadilah orang beriman dan beramal saleh. Apa artinya orang beriman? Yang mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, yaitu beriman kepada Allah dan seluruh ajarannya, yaitu ajaran Islam. Oleh karenanya, orang yang mengingkari satu ajaran Islam, maka imannya batal. Apa itu amal soleh? Amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas, yaitu hanya mengharapkan balasan dari Allah semata, bukan balasan dari makhluk. Apakah balasan harta atau sekedar pujian? Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah iman dan amal saleh, penyebab Allah menjaga kita. Iman yang bagaimana? Yang tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Karena dosa syirik itu membatalkan iman. Sebagaimana juga janji Allah di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan diberikan keamanan dan hidayah. Kita masuk pelajaran yang terakhir, yang kelima. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihima afdhalus salati wassalam, terdapat bantahan terhadap syubhat yang menjerumuskan pada kekafiran. Kalau kita pahami betul kisah ini, maka kita akan selamat dari kekafiran tersebut. Seperti apa syubhatnya? Yaitu sebagian orang mengatakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Khidir itu wali dan Nabi Musa itu nabi.
dan bahwa wali lebih mulia daripada nabi. Mereka anggap kisah ini menunjukkan Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi wassalam, karena Nabi Musa tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Khidir. Dan juga menunjukkan, kata mereka, wali tidak terikat dengan syariat Nabi. Buktinya, kata mereka, Nabi Khidir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Nabi Khidir melanggar syariat Nabi Musa. Karena Nabi Khidir memang lebih tinggi. Dan bahkan mereka mengatakan, wali tahu perkara gaib. Karena Nabi Khidir mengetahui perkara gaib yang Nabi Musa tidak tahu. Jemaah sekalian, ini syubhat. Bukan hanya mengantarkan kepada kekufuran, tapi sudah kufur. Bagaimana menjawab syubhat ini? Ada 5 jawaban. Karena sudah dengar syubhatnya, harus perhatikan jawabannya. Jangan pulang malah termakan syubhat. Ada 5 jawaban. Jawaban yang pertama, jawabannya cukup panjang. Dalam ucapan ini ada 7 kekufuran. Berdasarkan Al-Quran dari Sunnah dan ijma' ulama, bahwa itu adalah kufur. Ada 7. Saya sebutkan insya Allah secara ringkas. Kekufuran yang pertama, meyakini wali lebih mulia daripada nabi. Ini termasuk kufur, karena berarti mendustakan Al-Quran dan mendustakan ijma' ulama. Di surat Al-An'am ayat 86 Allah menegaskan, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Setiap para nabi itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Berarti kalau kita katakan wali lebih tinggi daripada nabi, naudzubillah, itu pendustaan terhadap ayat dan pendustaan terhadap ijma'. Dan juga makna wali itu apa sih? Allah sebutkan di surat Yunus ayat 63. Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Yang paling beriman dan bertakwa adalah para nabi dan rasul. Berarti sebenarnya mereka adalah wali yang paling tinggi. Cuma sebagian orang menganggap wali itu adalah orang sakti. Bisa sholat di atas daun misalkan. Tidak ada syarat, tidak ada ajaran Islam yang mengatakan wali itu harus sakti. Bahkan orang sakti itu dalam Islam adalah dukun, tukang sihir. Nggak ada kesaktian dalam Islam. Karomah ada, tapi itu bukan kesaktian. Itu adalah keajaiban yang Allah perjalankan pada diri para nabi. Bukan kesaktiannya, bukan. Makanya Nabi SAW dan para sahabat nggak punya ilmu kebal, nggak punya tenaga dalam. Di perang Uhud mereka terluka dan mereka menggunakan pedang, tumbak, panah, bukan tenaga dalam. Ini kekufuran yang pertama. Kekufuran yang kedua, mereka meyakini berarti Nabi Muhammad SAW tidak diutus untuk semua manusia. Karena mereka mengatakan kalau sudah jadi wali, tidak terikat dengan syariat Nabi. Maka ini adalah kufur. Karena mendustakan Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Jadi kalau ada yang mengatakan sudah jadi wali, tidak lagi harus mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW, sama saja dia mengatakan Nabi tidak diutus kepada wali. Na'udzubillah, ini adalah pendustaan terhadap ayat.
Kekufuran yang ketiga, menghalalkan yang haram. Karena jemaah sekalian, mereka sampai contoh menghalalkan zina. Kenapa? Karena yang melakukan itu wali. Memang secara syariat haram, tapi secara hakikat tidak haram kata mereka. Melainkan wali itu hendak mensucikan rahimnya si wanita. Makanya pernah ada kisah nyata. Orang yang dianggap wali dilaporkan ke polisi karena kasus pelecehan seksual kepada muridnya. Akhirnya wali masuk penjara. Dan ini sudah diingatkan ulama sejak dahulu. Masih ada sampai hari ini orang yang berpemahaman seperti itu. Di antaranya disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifah. Kata beliau, ajma'al muslimuna ala takfiri kulli man istahalla al-qatla aw syurba al-khamri aw az-zina mimma harramallahu ba'da ilmihi bitahrimihi. Ulama Islam sepakat atas pengkafiran terhadap orang yang menghalalkan pembunuhan atau minum khamar atau zina serta apa saja yang Allah haramkan setelah dia tahu itu perbuatan haram. Jadi lihat jemaah sekalian, ini nggak ada perbedaan pendapat. Makanya pengkafiran itu ada dua macam. Pengkafiran yang wajib dan pengkafiran yang haram. Pengkafiran yang wajib adalah kepada orang kafir, yang haram kepada sesama muslim. Ini disepakati ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam dari seluruh mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat. Orang yang mengatakan membunuh itu halal, minum khamar itu halal, berzina itu halal, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan itu tidak sama dengan orang yang minum khamar dan orang yang berzina. Ada orang yang minum khamar, tapi dia masih yakin ini haram. Ada orang yang berzina, tapi dia yakin ini haram. Maka dia disebut orang fasik, pelaku dosa besar. Meskipun dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, tapi dia mengatakan itu halal, maka dia kafir. Kecuali dia baru masuk Islam, belum tahu, maka dia dapat uzur. Tapi kalau dia sudah tahu, kemudian dia katakan halal, maka ulama Islam tidak beda pendapat. Itu adalah kufur. Kemudian beliau berikan contoh. Kelompok mana yang berpendapat seperti itu? Ka ashabil ibahah minal qaramitah. Seperti ashabul ibahah, orang-orang yang membolehkan yang haram dari kalangan karamitah, yaitu sekelompok Syiah. Wa ba'di gulati sufiyah, dan sebagian sufi ekstrim. Artinya enggak semua sufi seperti itu. Ada jenis sufi tarekat tasawuf yang disebut gula ekstrim, yang orang-orang sufi yang lainnya pun mengkafirkan mereka. Di antara keyakinan mereka itu tadi, kalau sudah jadi wali, yang haram sudah halal bagi dia. Padahal ini adalah sesuatu yang kufur berdasarkan kesepakatan ulama. Kekufuran yang keempat, dan ini yang paling parah. Kenapa mereka mengatakan wali bisa lebih mulia daripada nabi? Karena di antara mereka sampai meyakini wali itu sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mereka sebut wihdatul wujud, atau dalam bahasa Jawa manunggaling kaula Gusti. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di dalam fatwa beliau berkata, wa ammal ittihadul mutlaq alladhi huwa qawlu ahli wihdatul wujud alladhina yaz'umuna anna wujudal makhluk huwa ainu wujudil khaliq. Adapun penyatuan secara mutlak
antara Allah dengan makhluk yang merupakan pendapat pengikut wahdatil wujud, yang menganggap bahwa adanya makhluk adalah zat pencipta itu sendiri. Makhluk adalah pencipta itu sendiri, menyatu. Maka kata beliau, fahadha ta'tilul lisani wa juhudun lahu. Ini adalah pengingkaran terhadap adanya sang pencipta, penentangan terhadap adanya sang pencipta. Wa huwa jami'un likulli syirkin. Maka ini mengumpulkan semua kesyirikan. Artinya kalau mereka menganggap Allah menyatu dengan makhluk, berarti nggak ada pencipta. Semua jadi pencipta karena menyatu dengan pencipta. Na'udzubillah. Kata beliau, ini mengumpulkan semua jenis kesyirikan. Kekufuran yang kelima. Mereka meyakini ada sumber lain untuk menetapkan syariat, yaitu dari para wali. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, menukil dari guru beliau Abul Abbas Al-Qurtubi. Kata beliau, wa alal jumlati faqad hasala al-ilmu al-qat'i wal yaqini ad-daruri wajtima as-salaf wal khalaf. Secara umum telah jelas ilmu secara pasti dan yakin yang daruri, yang tidak mungkin seorang muslim tidak tahu, dan adanya ijma ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama belakangan, ala anna, bahwasannya la tariqa li ma'rifati ahkamillahi ta'ala allati hiya raji'atun ila amrihi wa nahyihi. Tidak ada jalan untuk mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang kembali kepada perintah dan larangan Allah, wala yu'raf syai'un minha, dan tidak akan diketahui satu pun tentang hukum Allah illa min jihati rusul, kecuali melalui jalan para rasul. Sepakat ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak mungkin hukum itu ditetapkan oleh para wali. Hanya melalui satu jalan, yaitu rasul. Faman qala inna hunaka tariqan ukhra yu'raf biha amruhu wa nahyuhu ghairur rusul. Maka barang siapa mengatakan ada jalan lain yang dengannya bisa diketahui perintah dan larangan Allah selain jalannya para rasul, haitsu yastagni anir rusul, yang kemudian dia tidak lagi membutuhkan para rasul, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ini ditegaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini termasuk kekufuran dan menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan seluruh ulama Islam. Jadi itu pemahaman baru. Jadi mereka memahami bahwa Nabi Khidir alaihissalam wali mendapatkan, bisa menetapkan syariat yang tidak diketahui oleh para nabi dan rasul. Berarti wali bisa menetapkan hukum. Maka ini adalah akidah yang bertentangan dengan kesepakatan ulama dan kekufuran. Kekufuran yang keenam, mereka mengklaim wali tahu perkara gaib. Maka ini kufur karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu perkara gaib. Di antaranya Allah tegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satu pun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di langit pun tidak tahu perkara gaib. Kalau Allah tidak beritahu, mereka tidak tahu. Maka mengklaim para wali tahu perkara gaib adalah syirik. Kemudian, kalau mereka mengatakan para wali itu kan dapat perkara gaibnya dari Allah, maka ini masuk pada kekufuran yang ke-7. Kenapa? Ini sama dengan mengaku sebagai nabi. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau. Orang yang mengaku mendapatkan
wahyu dari Allah atau ilham dari Allah tentang perkara gaib, dia sama saja mengaku sebagai nabi. Kenapa? Karena Allah mengabarkan kepada kita yang dapat berita-berita tentang perkara-perkara gaib itu hanya nabi dan rasul. Di surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Dan mengaku sebagai nabi dan rasul itu juga disepakati ulama adalah kekufuran setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Inilah jemaah sekalian jawaban yang pertama. Jawaban berikutnya lebih singkat. Jawaban yang pertama agak panjang. Dalam keyakinan pada syubhat tadi mengandung 7 kekufuran. Sekarang jawaban yang kedua. Mayoritas ulama berpendapat Khadir itu nabi, bukan wali. Memang ada segelintir ulama ahli sunnah yang mengatakan beliau wali. Sama seperti pendapat yang menyimpang tadi, mengatakan beliau wali. Tapi ulama ahli sunnah yang mengatakan beliau wali itu tidak mengatakan beliau tahu perkara gaib, bisa menetapkan syariat, tidak. Akan tetapi mayoritas ulama ahli sunnah berpendapat beliau nabi, bukan sekedar wali. Dan dalil yang menguatkan beliau adalah nabi minimalnya ada 2. Yang pertama, beliau tahu perkara gaib. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Surat Al-Jin ayat 26-27. Allah hanya memberitahu perkara gaib kepada nabi. Beliau sudah tahu anak itu kelak jadi apa. Karena Allah beritahu. Allah tidak mungkin beritahukan perkara gaib itu kecuali kepada nabi. Surat Al-Jin ayat 26-27. Yang kedua, sampai membunuh seorang anak itu nggak mungkin dilakukan oleh seorang wali. Jadi misalkan zaman sekarang seorang wali mengaku, saya dapat ilham, saya harus membunuh si fulan. Itu disepakati ulama, itu batil, nggak boleh dia melakukannya. Jadi nggak mungkin bisa sampai membunuh orang kecuali dia benar-benar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti beliau seorang nabi. Jadi ini jawaban yang kedua. Khadir adalah nabi, bukan wali. Jawaban yang ketiga, kenapa beliau secara zahir menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam? Karena beliau menerima wahyu. Sekarang mereka menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Wahyu dari mana? Paham? Ini jawaban yang sangat bagus. Nabi Khadir mengatakan di akhir cerita, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan itu dari keputusanku. Artinya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau secara zahir menyelisihi Nabi Musa alaihi salam. Sekarang orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mengaku sebagai wali, wahyu dari mana yang mereka terima? Bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan wahyu dari setan. Jawaban yang keempat, ini juga jawaban yang sangat bagus. Para ulama mengatakan Nabi Musa alaihissalam tidak diutus kepada Nabi Khidir. Karena ini perbedaan Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Makanya disebut Musa Bani Israel. Beliau diutus untuk Bani Israel, bukan kepada Nabi Khadir, bukan pula kepada umat Nabi Khadir. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila nasi ammatan. Dahulu
para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana juga ayat yang kita sebutkan tadi, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jawaban yang kelima, ini yang terakhir. Ternyata setelah Nabi Khadir alaihi salam menjelaskan alasannya kepada Nabi Musa alaihi salam, beliau menyetujui, tidak lagi marah, tidak lagi protes. Berarti Nabi Khadir pun tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengira bertentangan dengan syariatnya karena belum tahu alasannya. Setelah tahu alasannya, ternyata tidak bertentangan dengan syariat beliau. Jadi salah besar pendalilan bahwa wali bisa menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Khadir saja ternyata tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihi afdhalus salati wassalam. Demikianlah jemaah sekalian, 5 pelajaran akidah yang terkait dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Habis waktu. Makanya sudah nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya? Alhamdulillah. Kalau gitu kita tutup saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.